Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linaftadiya laula an hadanallah la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang adil lagi bijaksana dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat mengikuti kompetisi MTQ dan video virtual dengan tema menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an dalam menyambut bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Riolita Febrianingsi dari Akademi Kebidanan Hang Jebat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato saya yang berjudul Jadikan Al-Quran sebagai Teman Hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dengan Al-Quran, hidup kita menjadi terarah dan berada di jalan yang benar. Sungguh, hidup dengan Al-Quran bagaikan hidup dengan bintang-bintang, hidup dengan Al-Quran bagaikan hidup dengan impian. Begitu banyak mukjizat Al-Quran, salah satunya kita tidak mampu mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran mampu mengubah hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu dzikra wa innahu lahafizun. Yang artinya sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang menjaga Al-Qur'an. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Sungguh Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula lah yang menjaga Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan cara Al-Quran mudah dipahami dan dihafal bahkan oleh anak-anak sekalipun. Jadi tidak heran jika orang buta mampu membaca dan menghafal Al-Quran, orang lumpuh jasanya mampu membaca dan menghafal Al-Quran, bahkan seorang anak yang divonis lumpuh otak sekalipun mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Teman-temanku sekalian, marilah kita berteman dengan Al-Quran karena sungguh Al-Quranlah yang menemani perjalanan hidup kita, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surganya Allah insya Allah. Maka seorang ulama at-tabi'in Abdullah As-Sulami menghabiskan 70 tahun hidupnya hanya untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya orang di antara kalian ialah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu inginnya As-Sulami menjadi orang yang baik di mata Allah dan Rasulnya sehingga ia menghabiskan 70 tahun umurnya hanya untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, marilah kita sambut dan kita jalani Ramadan tahun ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Sayangilah diri kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Sungguh Al-Quran akan datang pada hari akhir sebagai pembawa syafaat bagi kita. Insya Allah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi selama bulan suci Ramadan, segala amal soleh yang kita kerjakan insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu pentingnya membaca Al-Quran terutama pada bulan Ramadan? Yang pertama, pada bulan Ramadan terdapat malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Yang kedua, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghatamkan bacaan dan hafalan Al-Qur'annya selama bulan Ramadan secara terus-menerus. Maka dari itu teman-temanku sekalian, jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Iqra'ul Quran, sesungguhnya sebaik-baiknya amalan yang kontinu dan berkelanjutan.
Baiklah teman-teman, marilah kita berteman dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya semua akan meninggalkan kita pada hari akhir nanti. Kita hanya membawa diri kita sendiri. Segala sesuatu meninggalkan kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita meninggalkan kita, kecuali Al-Quran. Maka dari itu, sayangilah diri kita dengan membaca Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Teman-temanku sekalian, orang yang membaca Al-Quran dimanapun ia berada bukanlah orang yang ria, melainkan ia sedang mencari teman, sahabat untuk dirinya, untuk menemani perjalanan hidupnya yang singkat. Selain sebagai teman dan penenang, Al-Quran juga menjadi penenang dalam hidup kita. Bagaimana cara mencari ketenangan dalam hidup? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Sesungguhnya ketenangan hidup itu berasal dari Allah SWT yang terletak di hati kita. Bagaimana cara mengundangnya? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Allah SWT berkata, sesungguhnya apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan tenanglah agar kamu mendapat rahmat. Selain sebagai teman dan penenang, Al-Quran juga menjadi penawar dalam hidup. Sebagaimana Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَرًا. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah rahmat dan penawar bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Al-Quran menjadi teman dan penenang hidup kita selama di dunia, dan Al-Quran juga menjadi teman kita selama di akhirat. Maka dari itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sungguh, teman untuk bahagia itu banyak, teman untuk senang itu banyak, tetapi hanya sedikit teman untuk berduka. Hanya Al-Quranlah yang menemani kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, bertemanlah dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.